Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Rosyad TV dan Marhaban TV di mana saja berada. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah tema yang akan kita sampaikan pada sore ini berkenaan dengan balasan yang setimpal. Tatkala kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan di saat kita melakukan perbuatan dosa, maka kesengsaraan yang akan kita rasakan, balasan itu akan setimpal. Ketika taat diganti dengan maksiat, kesengsaraan yang akan kita rasakan, kesengsaraan hati yang akan kita rasakan. Di saat kita mengubah kemaksiatan dengan ketaatan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan tergantung kita sendiri apakah kita mau mengubahnya atau tidak. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'du ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah suatu kaum sehingga diri mereka sendirilah yang mengubahnya. Kalau seandainya kita mengubah kemaksiatan dengan ketaatan, Allah akan ubah siksaan menjadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehinaan menjadi kemuliaan. Dan kalau seandainya kita misalnya malas dalam melaksanakan ketaatan, gundah gulana, galau, itu perlu antum ketahui bahwasanya penyebabnya kenapa itu semuanya adalah karena maksiat. Makanya Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat gelisah, sedih, lemah, malas, pengecut, bakhil, kemudian terlilit utang dan diperas orang lain. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jadi itu penyebabnya. Tatkala kita ada rasa malas, pengecut, bakhil, itu tidaklah hal yang demikian itu yang kita rasakan, kecuali karena perbuatan dosa. Karena dosa itu bisa membuat hati kita itu menjadi mati, bisa jadi hati itu menjadi sakit, atau bisa jadi hati itu menjadi lemah kekuatannya. Maka karena akhirnya dengan sebab kelemahan hatinya itu mengakibatkan kepada 8 perkara yang karenanya Nabi SAW berlindung dari kegelisahan, berlindung dari kesedihan, berlindung dari kelemahan, berlindung dari kemalasan, berlindung dari penyakit pengecut, penyakit bakhil, penyakit atau terlilit utang dan diperas oleh orang lain. Ya.
Ya. Oleh karena itu kalau seandainya kita mengubah keadaan diri kita atau merasakan diri kita itu ada sesuatu hal kehampaan yang ada di dalam diri kita, ingat bahwasanya itu adalah dikarenakan dosa. Adanya kekhawatiran yang ada di dalam hati itu adalah karena dosa. Nah, untuk mengubah agar kita itu tidak ada di dalam hati itu rasa kekhawatiran gitu, masuklah kita kepada benteng Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita masuk kepada benteng Allah yang agung, maka insya Allah kita akan mendapatkan keamanan. Kita akan mendapatkan keamanan. Tapi kalau seandainya kita keluar dari ketaatan, akan diliputi kepada kita itu berbagai macam rasa takut dari berbagai sisi. Tapi tatkala kita taat kepada Allah, akan berubah rasa takut yang kita rasakan itu menjadi keamanan. Tapi tatkala kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berubah keamanan itu menjadi rasa takut. Itulah yang dimaksud balasan itu setimpal. Kalau kita taat, kita aman, bahagia. Kalau berbuat maksiat, kita akan merasakan kehampaan, rasa takut, dan hidup kita itu pahit. Kehidupan yang paling pahit itu adalah kehidupan orang-orang yang gersang hatinya, orang yang takut hatinya. Disebabkan karena apa? Dikarenakan dosa. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, bisa dibaca bahwasanya orang yang terjerumus kepada perbuatan dosa, maka dia itu gersang hampa antara dia dan antara Rabbnya. Dia merasa hampa, gersang antara dia dan antara manusia. Dia merasa hampa dan gersang antara dirinya sendiri. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kullama kathurat adz-dzunub, kullama kathurat adz-dzunub, tatkala banyak melakukan dosa, istaddat al-wahsyah, akan semakin gersang, akan semakin hampa, akan semakin ada rasa takut di dalam hati. Wa atyabul aish, wa amarul aish aisyu al mustawkhisin, dan sepahit-pahitnya kehidupan adalah kehidupan orang-orang yang hampa, yang dirundung rasa takut. Wa atyabul aish aish al mustaminin, dan sebaik-baiknya kehidupan adalah kehidupan orang yang nyaman tatkala tentunya taat kepada Allah. Coba ikhwani wa akhwati kita pikirkan sejenak, antara timbang-timbang oleh kita antara kelezatan maksiat dan apa yang diakibatkan dengan sebab mengikuti hawa nafsu sehingga terjerumus ke dalam kemaksiatan, adanya rasa takut, kecemasan. Pasti kalau kita ditimbang-timbang mengetahui bahwasanya dia yang berbuat maksiat itu berada dalam kondisi yang buruk. Kenapa berada dalam kondisi yang buruk? Karena dia telah menjual kenikmatan ketaatan gitu. Karena dia telah menjual keamanan ketaatan, rasa manisnya ketaatan dengan kegersangannya dosa dan apa yang akan dirasakan dari kekhawatiran yang ada di hatinya. Jadi balasan itu sesuai apa yang kita lakukan. Intinya bahwasanya taat akan mengakibatkan kedekatan kepada Allah. Jadi saya ulangi bahwasanya taat akan mengakibatkan kita itu dekat dengan Allah. Di saat kita tambah dekat kepada Allah, tambah kuat kebahagiaan kita. Di saat kita tambah dekat dengan Allah, tambah kuat kebahagiaan kita. Maksiat adalah menyebabkan jauhnya kita dari Allah Jalla Jalaluh. Jadi kedurhakaan adalah penyebab yang menyebabkan jauhnya kita dari Allah.
Di saat bertambah jauh kita kepada Allah, bertambah kuat kehampaan hati kita, rasa takut kita, kegersangan hati kita. Dan kegersangan hati itu disebabkan adanya penghalang. Di saat penghalang itu tebal, bertambah kegersangan yang ada di hatinya, kehampaan yang ada di dalam hatinya. Kalau seperti, jadi dia berjalan hidup di dunia tapi hampa, seperti kuburan yang berjalan, hampa. Jadi setiap hijab itu tebal, di saat penghalang itu tebal, bertambah kehampaan dan kegersangan di hatinya. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bahwasanya iman itu kan bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu bertambah dengan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu akan berkurang ya, tatkala kita berbuat maksiat. Jadi, dan maksiat juga kan bertingkat-tingkat ya, tergantung apa yang kita lakukan. Dan perlu ikhwah ketahui, satu dosa saja yang kita lakukan itu, ini diibaratkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah itu seperti racun. Kalau kita tidak merasakan ada akibatnya, sebenarnya pada dasarnya dia itu sedang memakan racun yang mengakibatkan kepada kemadharatan. Karena akibat dari perbuatan dosa, dampak buruk dari perbuatan dosa itu bisa langsung dirasakan, bisa juga tidak langsung pada saat itu dirasakan gitu. Tapi yang jelas bahwasanya satu dosa saja itu berbahaya, satu dosa saja. Apalagi kalau seandainya kita melakukan dosa itu dalam setiap hari, melakukan dosa ini terus tambah lagi, kita tidak berusaha untuk menghapusnya. Nah, berbahaya, bahaya. Nanti hati kita menjadi gelap, jadi hati kita akan menjadi gelap. Makanya Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, ra'aitu dzunub tumitul qulub wa qad yurisu dzulla idmanuha. Aku melihat bahwasanya dosa itu bisa membuat hati menjadi mati. Ra'aitu dzunub. Dan sungguh dosa itu akan mewariskan kehinaan. Jadi dengan terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu akan mewariskan kehina-dinaan. Wa tarkudz dzunub wa tarkudz dzunubi hayatul qulubi. Meninggalkan dosa adalah membuat hati kita itu menjadi hidup. Wa tarkudz dzunub hayatul qulub. Ya, makanya orang yang seperti berdakwah, menuntut ilmu, baca Al-Qur'an, wah, kita sibukkan jadi waktu kita itu dengan taat kepada Allah. Maka insya Allah akan hidup hatinya, akan hidup hatinya. Wa tarkudz dzunub hayatul qulub, meninggalkan dosa itu hayatul qulub, kehidupan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan sebaik-baiknya bagi dirimu adalah meninggalkan dosa. Jadi sebenarnya kenikmatan itu adalah kenikmatan yang ada di hati kita. Siksaan itu sebenarnya siksaan yang ada di hati kita. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Infitar, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu betul-betul berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya betul-betul orang-orang yang durhaka itu berada di dalam kesengsaraan. Kata Imam Ibnu Qayyim, jangan dikira bahwasanya kenikmatan dan kesengsaraan itu hanya di akhirat saja, tidak. Tapi akan dirasakannya itu di 3 tempat. Darud dunya, di dunia, di alam dunia. Darul barjah, di alam barjah. Wa darul akhirah, di alam akhirat. Jadi tergantung apa yang kita lakukan. Jadi seseorang itu bisa mendapatkan kenikmatan di dunia karena taat kepada Allah, menjadi orang yang baik,
akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah di saat menjadi orang baik, dan akan mendapatkan kenikmatan di akhirat di saat menjadi orang baik. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi orang-orang durhaka, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan. Kesengsaraannya bukan hanya di akhirat saja, kesengsaraan di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Jadi hati-hati, waspada ya ikhwani dari dosa. Apalagi di zaman sekarang ini kan zamannya terbuka, apapun bisa kita lihat. Karena dampak dari maksiat itu bisa membuat kita walaupun sudah ngaji gitu, memalingkan dari kesehatan hati kita, keistiqomahan hati kita menjadi berubah. Hati kita memiliki penyakit, hati kita menjadi menyimpang. Jadi kondisi hati kita dengan sebab maksiat itu dalam kondisi sakit, dan tidak henti-hentinya kalau orang yang sakit itu di saat diberi makanan, tidak memberikan manfaat makanan itu. Nah, jadi pengaruh, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna ta'sirad dzunub fil qulubi ka ta'siril amradi fil abdan. Pengaruh dosa ke dalam hati seperti pengaruh penyakit yang ditimpakan ke badan. Coba orang yang sakit badannya, makanan itu nggak enak gitu. Makanan itu nggak enak. Begitu pula kalau orang yang sakit hatinya, jadi makanan yang lezat itu tidak dirasakan oleh orang yang sakit hatinya, itu nikmat gitu ya. Nah, jadi dosa itu adalah penyakit. Dosa itu adalah penyakit. Dan tidak ada obat bagi dosa itu kecuali meninggalkannya. Jadi hati tidak akan memperoleh cita-citanya. Hati tidak akan sampai kepada Allah, sehingga keadaan hati kita itu selamat, keadaan hati kita itu sehat. Dan tidak akan mungkin hati itu sehat dan selamat kecuali penyakit itu dirubah menjadi ketaatan. Jadi menyelisihi hawa nafsu. Karena penyakit itu adalah hawa nafsu. Karena terjerumusnya ke dalam permaksiatan itu karena hawa nafsu. Maka obatnya dengan cara bagaimana? Menyelisihi hawa nafsu. Allah tabaraka wa taala berfirman, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa amma man tagha, barang siapa yang melewati batas, wa atharal hayatad dunya, dan mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahanam adalah tempat kembalinya. Nah ini. Wa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut akan kedudukan Rabbnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan jiwanya dari hawa nafsu. Surga tempat kembalinya. Jadi hatinya di dunia ini akan mendapatkan surga yang disegerakan. Jadi orang yang bisa menahan hawa nafsunya, hatinya akan mendapatkan surga disegerakan. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali kenikmatan hati. Tidak ada siksaan yang paling sengsara kecuali siksaan hati. Kesengsaraan apakah yang paling dahsyat daripada kesengsaraan adanya rasa takut, gundah gulana, sedih, sempit dada, berpaling dari Allah dan akhirat, hatinya tergantung kepada selain Allah dan terputus hatinya dari Allah. Itu siksaan yang amat dahsyat. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Jadi intinya bahwasanya kita mesti
sebagai seorang muslim tatkala kita hidup di dunia ini, seorang muslim dan muslimah, banyak godaan yang akan menggoda kita semuanya, yang mengakibatkan hati kita itu menjadi padam, yang membuat hati yang ada di dalam hati kita itu menjadi redup, yang menyebabkan di dalam kehidupan dunia ini pintu-pintu ilmu itu tertutup, sumber-sumber hidayah itu terhalang, membuat jiwa itu rendah sehingga menjadi sesuatu yang paling rendah. Itu dikarenakan pengaruh dari dosa. Makanya Allah tabaraka wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah yang bagaimana? Man zakkaha, orang yang membersihkan jiwanya. Membersihkan jiwa dengan tauhid, menjadikan jiwa dengan ketaatan yang paling agung adalah ketauhidan kita kepada Allah. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung dan berbahagia orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, betul-betul rugi sekali. Siapa dia? Siapa itu yang rugi? Orang yang mengotori jiwanya ya, dengan kesyirikan, dengan akhlak yang rendah, perilaku-perilaku yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu yang mengotori jiwa. Adapun ketaatan kita kepada Allah, tatkala kita taat kepada Allah, akan membuat jiwa kita itu menjadi besar, jiwa kita itu menjadi mulia, sehingga orang yang selalu terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, jadilah dia itu merasakan kebersihan atau jiwanya, merasakan kebersihan jiwanya, kebesaran jiwanya, kemuliaan jiwanya. Tapi di samping itu dia merasakan dia itu adalah orang yang paling rendah, yang dengan sebab kerendahannya ini jiwa yang demikian itu menjadi mulia. Jiwa yang merasa rendah itu menjadi mulia. Jadi coba kita perhatikan, apakah kita ini termasuk orang yang tertawan oleh syaitan ataukah bagaimana? Bahaya. Bagaimana kita bisa berjalan kepada Allah, bisa terbang gitu kepada Allah dan kepada hari akhirat, kalau seandainya hati kita itu tertawan, hati kita itu dipenjara, diikat oleh syaitan. Gitu. Jadi coba perhatikan, apakah kita kondisi jiwa kita ini terbebas dari belenggu syaitan? Nah, kalau seandainya dibelenggu oleh syaitan, bagaimana kita bisa sampai kepada Allah? Bagaimana hati kita bisa terbang kepada Allah? Gitu. Kalau seandainya hati kita ditawan oleh syaitan, ditawan oleh hawa nafsu dan syahwat. Kalau hati itu ditawan, hati itu diikat, maka pintu-pintu mara bahaya ya datang dari berbagai macam sisi. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengumpamakan hati itu seperti burung. Ya. Jadi hati itu diumpamakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, Masya Allah, Ibnu Qayyim itu muridnya siapa? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah itu ya sesuai sama seperti gurunya, karena gurunya baik, akidahnya benar, ibadahnya Masya Allah. Jadi diceritakan, jadi sebelum saya sampaikan bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu melihat gurunya itu Ibnu Taimiyah, kalau seandainya setelah sholat subuh duduk berzikir sampai tengah hari gitu. Jadi kalau udah duduk sholat subuh nggak langsung jalan, nggak langsung berpaling, tapi duduk aja. Sama Al-Imam Ibnu Qayyim sebagai muridnya diperhatikan aja gurunya apa gitu yang dilakukan oleh gurunya. Ya memang begitulah kuatnya ibadah Al-Imam Ibnu Taimiyah itu. Nah kemudian
ternyata terasa oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya sedang diperhatikan, ada yang memperhatikannya. Ada yang memperhatikan, pas dilihat, oh yang memperhatikannya adalah muridnya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, hadza ghudwati, ini adalah makananku, nutrisiku gitu. Ini adalah makananku. Jadi ya seperti itu. Jadi orang yang memiliki akidah yang benar itu bisa dilihat bagaimana kuatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Ibnu Qayyim itu merasa galau, ya wajarlah gitu. Kemudian akhirnya pingin bertanya kepada Ibnu Taimiyah. Jadi suatu ketika ada terasa hampa, ada kegalauan, kemudian ingin minta solusi kepada gurunya. Ya, pas ketika nyampe kepada gurunya, belum juga bertanya, lihat wajah Ibnu Taimiyah sudah hilang galau tersebut. Terpancar wajah Ibnu Taimiyah itu bisa memukau dan membuat menjadi tenang yang melihatnya. Itu kuatnya ibadah. Ibadah itu seperti itu, bisa menenangkan. Maka bertemanlah kita dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang suka ngaji, teman-teman yang suka menuntut ilmu. Ya tidak ada kebaikan yang paling baik kecuali tatkala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dengan teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah, teman-teman yang soleh. Betul, itu merupakan anugerah yang terbesar bagi kita di saat kita bisa berteman dengan teman yang soleh, teman yang membimbing kita gitu, yang dengan sebab perilakunya membuat kita juga terkesan, terbawa juga untuk menjadi baik. Itu teman yang baik gitu. Ini sangat berharga. Setelah iman dan takwa, yang paling berharga itu adalah teman yang soleh. Makanya sahabat Umar bin Khattab berkata, ma'a'tallahu abdan khairan ba'dal islami min akhin saleh. Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah setelah keislaman yang paling baik, yang paling baik daripada akhun saleh, saudara yang saleh. Saudara yang saleh ini kita mendapatkan taufik, teman yang soleh, teman yang berada di atas manhaj salaf, berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah teman yang soleh, teman yang berharga yang mesti kita pegang. Itu yang akan memberikan manfaat, yang memberikan pengaruh, mendorong diri kita untuk selalu taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kembali lagi, tadi Al-Imam Ibnu Qayyim menggambarkan bahwasanya hati itu seperti burung. Kullama ala ba'uda anil afat. Setiap burung itu tinggi pasti jauh dari mara bahaya. Karena pasti burung itu ada orang yang mau menangkapnya, para pemburu. Setiap tambah tinggi burung itu jauh dari mara bahaya. Wa kullama najal, tapi tatkala burung itu turun, dikhawatirkan ada yang mengepungnya, akan mengepungnya berbagai macam mara bahaya. Nah, jadi hati itu digambarkan seperti burung. Nah, syaitan itu adalah serigalanya manusia. Serigala manusia. Kita itu sedang diincar, diintai oleh syaitan, dan memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan itu dalam rangka yuwaswis, dalam rangka menggoda kita semuanya. Li hikmatin baligh, karena hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dengan sanad yang baik dari Abi Darda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin la tuqamu fihimus salat illa istahwadza alaihimus syaitan fa alaika bil jamaah."
tidaklah 3 orang di satu kampung dan tidak ditegakkan sholat di kalangan mereka kecuali setan akan menggoda mereka, maka hendaklah kalian itu bersama jamaah, karena setan itu adalah sedang mengintai-ngintai. Jadi setan itu akan memakan seperti manusia yang selalu menyendiri lah gitu. Tapi kalau kita selalu berjamaah banyak dengan orang, insya Allah lebih terhalang dari melakukan perbuatan dosa. Makanya kita anak-anak muda jangan terlalu banyak menyendiri. Kalau bisa berdua saja dengan calon pendamping. Ya, kan jadi beribadah kalau selalu berdua. Betul ya? Kalau sendiri itu kita kadang ada saja sesuatu hal yang lintasan-lintasan keburukan. Tapi kalau seandainya kita sudah berdua, ada pasangan, insya Allah itu adalah ibadah. Kita nisfuddin ya, nisfu ad-din, setengahnya agama, tinggal satunya lagi dijaga aja. Makanya yang masih belum menikah segera ya, insya Allah kalau sudah mampu. Tapi kalau belum mampu ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan yang setimpal ya. Jadi dosa itu ada akibatnya, dan dosa itu bertingkat-tingkat. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat ya. Dan akibat yang dosa itu berbeda-beda tergantung jenis dosa yang kita lakukan. Tatkala kita melakukan misalnya naudzubillahi min dzalik perbuatan zina ya, ini sangat berbahaya sekali. Dan dosa zina juga berbeda-beda. Kalau seandainya ya berzina misalnya dengan menzinai wanita yang memiliki istri, lebih besar dosanya dan akibatnya daripada yang tidak memiliki istri. Gitu. Ya. Ya. Kemudian tatkala misalnya ternyata kita berzina dengan seorang istri, ternyata suaminya adalah tetangga kita, ini lebih besar lagi dosanya. Di samping dosa besarnya itu tingkatannya sangat buruk sekali gitu, sama tetangga lagi. Tetangga itunya seharusnya itu yang menjadi orang, tetangga itu adalah yang bisa mengamankan kepada tetangganya, ini malah menyakiti tetangganya. Bertambah lagi dosanya, buruknya hubungan dengan tetangga. Kalau ternyata tetangga, jadi istri tetangga, gitu, tetangganya itu yang dijinai istrinya itu, tetangganya itu ternyata adalah kerabatnya atau salah satu kerabatnya, tambah bahaya lagi, tambah bahaya lagi, dilipatkan ganda lagi dosanya. Di samping buruk kepada tetangga, juga memutus hubungan keluarga, memutus hubungan rahim. Makanya dosanya juga berlipat ganda. Jadi dosa-dosa itu memang bermacam-macam. Akibatnya juga bermacam-macam. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu ada dosa secara syar'i, ada secara qadari. Kalau secara syar'i itu ada hukumannya. Kalau berzina dihukum, kalau membunuh dikisos, ada itu had syar'i. Ada hukuman balasannya itu kepada hati, kepada jiwa. Rasa sakit yang dirasakan oleh hatinya kan akibat dosa. Ya. Ini dan bisa menjadikan berakibat pula dari rasa sakitnya hati, sakit juga ke badan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ya di halaman 181 di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa tentang
pengaruh buruk perbuatan dosa, ya, kita sebutkan pengaruh buruk biar kita sebagai kaum muslimin, kaum muslimat ini berhati-hati, jangan meremehkan permasalahan dosa. Pertama, akibat berbuat dosa atau dampak buruk dari perbuatan dosa itu al-khatmu alal qulub. Al-khatmu alal qulub, hati menjadi tertutup. Hatinya tertutup. Hatinya lalai dari mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Hatinya tertutup dan hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menukil sebuah riwayat dari Imam Ahmad dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, semoga Allah meridai padanya, al-qulubu arba'ah, bahwasanya hati itu ada 4. Qalbun ajrad, katanya qalbun ajrad, hati yang bersih, di dalamnya adalah cahaya yang berkilau, itulah hati orang yang beriman. Yang kedua, qalbun aglaf, hati yang gelap, hati yang terbalik, hati yang tertutup, hati yang tertutup, aglaf, hati yang tertutup. Hati yang tertutup adalah hatinya orang kafir. Yang ketiga, qalbun mankus. Apa yang dimaksud dengan qalbun mankus? Hati yang terbalik, itulah hatinya orang munafik. Yang keempat adalah hati yang sakit. Kadang mengambil materi yang membuat hidup hatinya, kadang mengambil materi yang membuat sakit hatinya. Jadi tergantung mana yang lebih banyak. Kalau mengambil materi-materi kehidupan hatinya seperti keimanan, baca Al-Quran, menuntut ilmu, itu lebih banyak, maka keselamatan lebih dekat kepadanya. Tapi kalau seandainya lebih banyaknya itu materi yang mematikan hatinya, yang membuat hatinya menjadi sakit, seperti misalnya matanya selalu merenungkan ciptaan Allah Jalla Jalaluhu, tatkala ada lewat wanita gitu, direnungkan aja. Itu kan dosa. Itu kan dosa. Walaupun kadang ada orang yang menganggap kan ini ciptaan Allah. Kalau merenungkan ciptaan Allah kan menjadi meningkat keimanannya. Ya, yang dimaksud ciptaan Allah kan bukan hanya wanita aja kan, langit, bumi, dan alam sekitarnya. Tapi permasalahan melihat wanita itu, kita diperintahkan sebagai seorang mukmin untuk ditundukkan sebagian pandangannya dari yang diharamkan. Tapi kita selalu terus melihat, ada wanita yang lewat, kita lihat. Jadi materi-materi yang membuat hati kita sakit lebih banyak, itu lebih dekat kepada kebinasaan. Jadi tergantung, ada 2 materi yang masuk ke dalam hati yang sakit itu. Kadang yang menghidupkan hatinya dari keimanan, dari ketaatan, ada yang mematikan atau menyakitkan hatinya dari kemaksiatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, orang yang berbuat maksiat itu akibatnya hatinya menjadi tertutup. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan tutupan, yaitu dosa ya, kalau kata Ibnu Abbas itu karena selalu melakukan perbuatan dosa, maka jadi tertutup hatinya. Kita waspada, akibat dari selalu terus melakukan perbuatan dosa, tertutup hati. Kemudian yang kedua, akibat buruk dari perbuatan dosa, balasan yang setimpal dikarenakan kita melakukan perbuatan dosa adalah malas untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, malas untuk datang ke majelis ilmu gitu, malas ya, malas untuk baca Al-Quran gitu. Itu pengaruh buruk dari perbuatan dosa. Malas untuk bergaul, tapi tentunya bukan terus-terusan bergaul gitu. Di saat berkumpul dalam kebaikan seperti sholat Jum'ah, sholat Id, menuntut ilmu, itu pergaulan yang baik. Nah, malas dalam ketaatan yang demikian itu diakibatkan karena perbuatan dosa.
Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya orang yang melakukan perbuatan dosa itu akan tenggelam hatinya. Al-khasb bil qalb. Jadi hatinya tenggelam. Ketenggelaman hatinya itu sampai ke tingkat yang paling rendah. Dan orang yang memiliki hati yang sampai ke tingkat yang paling rendah itu tidak merasakan bahwasanya dia itu sedang tenggelam hatinya. Dan sebagai tanda orang yang hatinya tenggelam ke tingkatan yang paling rendah itu adalah tidak henti-hentinya pikirannya itu memikirkan perkara-perkara yang rendah. Wanita, syahwat, gelora yang menggelorakan jiwa, itu yang dipikirkannya seputar perut, seputar makanan gitu. Itu sebagai salah satu contoh kerendahan yang dipikirkan oleh hati-hati yang tenggelam karena perbuatan dosa. Beda dengan hati yang diliputi dengan ketaatan, yang Allah Jalla Jalaluhu angkat hatinya dekat dengan Allah, tidak henti-henti hatinya itu selalu berputar seputar akhirat, seputar arsy Allah yang bersemayam di atas arsy. Jadi mau melakukan karena akhirat, apapun yang dilakukan, kata-kata, tutur kata, semuanya untuk akhirat, memberi untuk akhirat, berbicara tujuannya untuk kemanfaatan akhirat, segala apa yang dilakukannya itu untuk akhirat. Itulah hati yang diangkat oleh Allah kan, yang diangkat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya karena ketaatan. Maka akhirnya yang dipikirkannya adalah pikiran-pikiran yang tinggi. Itulah yang dimaksud dengan uluwul himmah, kesemangatan yang tinggi. Dan kita memang harus memiliki sifat demikian. Semangat yang tinggi yang dipikirkan oleh kita itu adalah akhirat. Itulah orang yang pintar, itulah orang yang cerdas, adalah orang yang berpikir apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita persiapkan setelah mati kita. Gitu. Itulah orang yang hatinya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi akibat dari perbuatan dosa yang keberapa? Yang ketiga adalah apa? Tenggelam, hatinya tenggelam. Tapi dia tidak sadar bahwa hatinya sedang tenggelam. Naudzubillahi min dzalik ya. Kalau seandainya kita selalu tenggelam tapi ternyata kita tidak merasakan bahwasanya kita itu sedang tenggelam, karena dipikirkan yang rendah-rendah gitu. Tidak ulul himmah, tidak tinggi kesemangatan. Ya. Tidaklah hal yang demikian itu ketika kita berputar dengan perkara-perkara yang rendah, kecuali itu karena akibat perbuatan dosa. Kemudian yang keempat, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang mendapatkan balasan yang setimpal dengan sebab perbuatan dosanya, jauh dari kebaikan, jauh dari amalan-amalan yang tinggi, kata-kata dan akhlak yang luhur, kata-kata dan perbuatan yang mulia, jauh dari kebaikan, jauh dari kata-kata dan perbuatannya yang menunjukkan perbuatan itu mulia. Ya. Itu akibat dari perbuatan dosa. Sebagian ulama salaf berkata, inna hadhil qulub jawwalah. Sesungguhnya hati ini jawalah, berputar-putar. Faminha ma yajulu haulal ars. Di antara hati itu ada yang berputar seputar ars. Wa minha ma yajulu haulal khis. Dan di antara hati itu ada yang berputar seputar khis, yaitu perkara yang rendah. Kemudian yang kelima, balasan yang setimpal bagi orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa, hatinya itu akan dirubah. Mashul qalb, hatinya akan dirubah. Jadilah hatinya seperti hati hewan. Ya, makanya akhlaknya juga serupa dengan akhlak hewan. Karena hatinya sudah dirubah.
Wah, ini bahaya sekali kan? Jadilah hatinya itu dirubah seperti hati hewan. Maka akhlaknya juga mirip seperti akhlak binatang. Maka di antara hati itu ada yang dirubah seperti akhlaknya babi. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu. Ada yang dirubah hatinya itu seperti hati anjing, keledai, gitu. Ular, kalajengking. Jadi pingin itu menyakiti orang aja, pedas kata-katanya. Dari mana ini? Apakah ini ada salafnya? Ini penafsiran seorang ulama, Sufyan bin Uyainah, kepada firman Allah Jalla Jalaluh yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Sufyan Ats-Tsauri mentafsirkannya, jadi tidaklah binatang yang merayap di muka bumi dan tidak pula burung yang terbang kecuali ada yang semisalnya. Ada umat yang semisal kalian. Maksudnya di antara mereka ada orang yang akhlaknya itu seperti akhlak binatang buas. Perhatikan oleh kita. Manusia itu berbeda-beda akhlaknya. Ada orang yang akhlaknya itu seperti akhlak anjing, keledai, babi. Ada yang akhlaknya itu seperti akhlak unta yang selalu dengki. Nah, sifat unta itu selalu dengki. Makanya ada di antara manusia itu dikarenakan perbuatan dosa itu semuanya. Jadi selalu dengki gitu kepada orang. Itu akhlaknya unta itu, akhlaknya unta. Ada yang Masya Allah akhlaknya itu seperti kambing, baik kalau kambing, lembut. Kambing itu baik, ada dalam kebaikan kalau kambing itu. Tapi ada pula yang akhlaknya itu seperti serigala. Ada pula yang serupa dengan ular, selalu matuk terus. Itu akhlak manusia itu berbeda-beda. Perubahan akhlak itu karena sebabnya hatinya. Akhlak yang demikian itu yang mirip seperti hewan itu karena hatinya. Kenapa dirubah hatinya? Karena melakukan perbuatan dosa. Balasan yang setimpalnya bahaya. Dosa itu bahaya. Berapa banyak orang yang hatinya terbalik dan orangnya tidak sadar. Berapa banyak hati yang telah dihapus, ditenggelamkan, tapi orangnya tidak sadar. Ya. Semua hukuman-hukuman tadi itu adalah kehinaan dari Allah Jalla Jalaluh, sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebagian manusia menyangka bahwasanya itu adalah kemuliaan. Itu adalah kemuliaan. Ada orang yang melakukan sifat sombong, merasa dirinya itu mulia. Kalau orang tawadu itu adalah hina dina itu. Nah, kembali lagi bahwasanya akibat dari penyebab atau balasan yang setimpal dikarenakan perbuatan dosa tadi, yang pertama apa? Sebelum kita tambah lagi, barangkali ada yang bisa menyampaikan. Ada berapa poin tadi? Ada hadiah? Ada? Ya, ada hadiah. Sebutkan poin tadi yang disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya. Apa? Hatinya tertutup. Oh,
Iya, betul. Ya, betul. Nah, namanya siapa? Hah? Dapat hadiah insyaallah nanti. Ya. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi sebenarnya akibat dari perbuatan dosa itu. Balasannya akan setimpal. Tapi cukup itu di antaranya. Tapi ada yang perlu saya tekankan di sini, bahwasanya jika kita, Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan penjelasan, bukan saya. Jika kita telah mendapatkan kenikmatan dengan berbagai macam kenikmatan, maka kalau ada di dalam hatinya kehampaan, kehinaan, gitu, kekecewaan, gitu, yang mengiris hatinya, kadang bisa tertutupi hal itu. Kekecewaan, kehinadanaan, kehampaan itu bisa tertutupi disebabkan mabuk dengan syahwat. Padahal dia itu sedang memiliki kekecewaan, teriris, kecewa, hampa, tapi bisa jadi tertutupi kekecewaan itu, kehinaan itu, gitu. Dengan sebab mabuk kepada syahwat dan cinta dunia. Itulah yang menutupinya, sehingga biasa-biasa saja, tidak merasakan bahwasanya dia itu sedang disiksa, tidak merasakan disiksa, gitu. Mabuk yang seperti ini, mabuk dengan syahwat, mabuk dengan dunia lebih berbahaya daripada mabuk dengan minum arak, gitu. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kehidupan yang sempit itu pasti bagi siapa? Bagi orang yang berpaling dari mengingat Allah. Jadi kehidupan yang sempit itu pasti bagi orang yang berpaling dari mengingat Allah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka kehidupannya adalah kehidupan yang sempit. Tentunya kesempitan di sini disimpan di dunia, di alam barzah, dan juga di akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wala tukirul ain, mata itu tidak akan puas. Wala tahda al-qulub, hati itu tidak akan tenang. Wala tatma'innun nafs, dan jiwa itu tidak akan tenang. Illa biilahiha wa ma'budiha, kecuali dengan mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala saja yang benar. Dan setiap sesembahan selain Allah itu adalah batil, salah. Maka barang siapa yang sedap matanya dengan Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, akan sedap melihatnya setiap orang yang memandang. Barang siapa yang tidak sedap matanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan tersayat-sayat jiwanya di dunia dengan penyesalan-penyesalan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan yang bahagia itu bagi siapa ya ikhwan? Bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik dari kaum laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang bahagia, dan kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan. Itulah yang saya inginkan, tema balasan yang setimpal. Jadi kecelakaan, kesengsaraan tergantung kita. Kebahagiaan, kesenangan tergantung amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang
hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk terus istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di saat terjerumus kepada kesalahan langsung disusul dengan melakukan kebaikan yang bisa menghapus kesalahan tersebut. Itu saja mungkin ya, nasihat yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Jika ada hal yang perlu ditanyakan itu fal yatafaddal maskura. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa hukumnya apabila kita melakukan hadis-hadis dhaif? Ya, dosa besar. Ya, karena mengada-ada atas nama Nabi Muhammad. Maka dalam sebuah hadis fal yatabawa maq'adahu minan nar. Berarti dosa besar. Maka tempat kembalinya adalah api neraka. Jadi yang mengada-ada menciptakan hadis-hadis dhaif, palsu, lemah, maka tempatnya adalah api neraka, menunjukkan dosa besar. Waspada, itu waspada. Apalagi sekarang ya, insya Allah termasuk dosa besar, karena dobitnya, kaidah dosa besar itu tatkala ada dalam sebuah hadis, kemudian di situ ada ancaman api neraka, ada laknat, itu berarti perbuatan yang dilakukan itu merupakan dosa besar. Contohnya misalnya celana cingkrang kan, yang isbal itu ada ancaman ma asbalal ka'baini fil izari minan nar, apa yang di bawah dua mata kaki itu terancam api neraka, kan ada ancaman api neraka, itu dosa besar. Seperti itu juga yang membikin hadis palsu, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, tempat kembalinya adalah api neraka. Jadi telah melakukan, hukumnya adalah telah melakukan perbuatan dosa besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tadi ini mau mana ini? Tadi yang mana? Ini silakan. Ya. Oh, ya. Ini siapa yang nanya nih? Dapat hadiah? Yang bertanya? Ini yang tadi bertanya ini siapa? Tentang masalah hadits dhaif ya? Siapa? Oh ya. Bismillah. Apabila seseorang sengaja melakukan kemaksiatan zina, padahal dia tahu dampak dan dosa akibat zina, tapi dia beralasan akan bertaubat setelah melakukan zina, apakah Allah menerima taubat dia, Ustaz? Apabila seorang sengaja melakukan kemaksiatan zina, ya, jadi dosa itu memang bertingkat-tingkat. Tatkala ada kesengajaan, tingkatan dosanya itu lebih berat daripada orang yang tidak sengaja. Tapi jelas jenis dosanya itu sangat berat sekali karena sengaja. Apalagi dia itu beralasan akan bertaubat. Jadi betul-betul dia memang menyengajakan dirinya ingin berzina, berzina. Maka dosanya besar, tapi tetap tidak keluar dari agama Islam, ya, tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dan kalau seandainya sungguh-sungguh, berarti kan menunjukkan adanya alasan itu karena hawa nafsu, karena kurangnya iman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yazni zani, tidaklah pezina itu berzina dalam keadaan dia itu beriman. Jadi dia sedang kurang keimanannya, makanya beralasan lah, saya akan berzina, nanti saya juga bertaubat lah. Nah, perkataan ini dari orang yang kurang keimanannya, karena orang yang kuat keimanannya itu tidak akan mungkin berani untuk berbuat maksiat.
La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina pezina dalam keadaan dia beriman. Jadi yang dimaksud tidak dalam keadaan dia beriman itu dalam keadaan sempurna keimanannya. Di saat dia beralasan demikian akan bertaubat terus sengaja berbuat zina, itu dia sedang kurang keimanannya. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat? Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya ayyuhalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Wahai orang-orang yang telah melewati batas, janganlah putus asa dari kasih sayang Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Tatkala dia bertaubat dengan sungguh-sungguh menyesal akan perbuatan yang disengaja gitu, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Tapi betul-betul bertekad menyesal segera meninggalkan dosa tersebut. Gitu kan? Ditambah ya, Allah akan menerimanya. Hubungannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan diumbar kepada yang lain, jangan. Kalau Allah telah menutupi dosa kita, jangan diceritakan aib kita kepada orang lain. Udah, pendam aja oleh diri antum atau siapa saja yang pernah. Tapi insya Allah tidak akan terjadi demikian. Tapi kalau misalnya ada yang terjadi demikian, jangan sampai diumbar. Dan Allah akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini siapa yang bertanya ini? Ya, nanti aja ya. Pertanyaan Bismillah, apakah kegundahan dan keterpurukan seseorang dalam sebuah masalah termasuk sebab dosa-dosanya? Iya, sebab dosa-dosanya. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali dengan sebab perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Tidak ya. Ya, kalau seandainya kita ingin tidak terpuruk, tidak gundah, tinggal dirubahlah. Ya, dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Yudhibna as-sayyi'at, akan menghilangkan bekas-bekas buruk dari perbuatan dosa. Tidaklah kenikmatan itu dicabut kecuali karena perbuatan dosa, dan tidaklah siksaan itu dihilangkan kecuali tatkala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkanlah diri kita kepada Allah. Allah senang kepada orang yang mendekat kepada Allah. Jangan dijauhi, tapi dekati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segala problem yang dihadapi, kegundahan dan sebab-sebab keterpurukan yang lainnya, tatkala kita dekat dengan Allah, banyak beribadah, akan ada solusinya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalannya, solusinya, dan diberikan rizki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Sebelum menjawab pertanyaan, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Pertanyaannya adalah tadi dari sahabat Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah,
tentang masalah 4 macam hati. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hudzaifah. Tadi dijelaskan bahwasanya hati itu ada 4 macam. Sebutkan 4 macam hati tersebut. Ya. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Ya. Pokoknya kalau begini tidak ada rasa malu. Gitu ya. Kalau malu itu dalam keburukan. Kalau malu dalam keburukan, iya itu akhlak yang baik. Kalau seandainya malu untuk melakukan kebaikan itu malu yang tercela. Ya, silakan. Silakan, jangan malu. Iya. Bismillah. Yang pertama hati yang bersih yaitu orang yang beriman. Ya. Kemudian hati yang gelap atau tertutup itu hati orang kafir. Kemudian hati yang terbalik itu orang munafik. Kemudian hati yang penyakit itu ada 2 material, cuma ana nggak bisa menjelaskan. Masya Allah. Ini perlu dikasih hadiah 2 ya? Gak apa-apa. Ya. Ya. Terus ibu-ibu gimana ini? Hah? Apa? Oh bisa. Balasan yang setimpal ya, balasan yang setimpal kan tadi itu temanya adalah balasan yang setimpal. Pertanyaannya tafsir dari firman Allah, innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Soalnya orang-orang yang baik itu betul-betul berada dalam kenikmatan, dan orang-orang yang durhaka itu betul-betul berada di dalam kesengsaraan. Apa yang dimaksud kenikmatan? Kenikmatan itu apakah cukup di akhirat saja? Kesengsaraan itu apakah cukup di akhirat saja? Silakan siapa yang menjawabnya dari ibu-ibu? Ya. Ya. Ini penafsiran dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bisa dilihat di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab, jadi kebahagiaan itu ada 3, di dunia, di alam barza, dan di akhirat. Kemudian sengsara juga nanti ada 3 juga, di dunia, di alam barza, dan di akhirat. Iya betul. Iya. Gimana nih? Yang mana? Ada hadiahnya. Ini ada sifat sholat Nabi, ada terapi hawa nafsu. Ini ya? Ya. Hah? Ada? Ya. Sebenarnya ini temanya masih panjang nih. Terus tapi sudah 5 menit lagi jadi aja ditutup. Tapi jadi akhirnya dengan cara tanya jawab seperti ini ya insyaallah. Sampai jam berapa ini? Hah? Udah cukup? 5 menit lagi? Ya, 5 menit lagi. Ya. Kalau 5 menit lagi ini ada pertanyaan. Pembalasan orang Nasrani. Iya. Pembalasan, Ustadz, pembalasan untuk orang Nasrani yang baru masuk Islam gimana? Ya sudah, kalau masuk Islam sudah segala dosa-dosa dia waktu Kristen itu terhapus. Karena Islam itu menghapus segala dosa yang dilakukannya. Gitu. Islam itu menghapus asilamu ya jubu ma qablah. Islam itu bisa menghapus dosa-dosa apa yang sebelumnya. Ketika dia banyak dosa ketika waktu beragama Nasrani, Kristen, semuanya dihapus dengan sebab Islam. Itulah indahnya Islam, nikmatnya Islam. Makanya hidayah kita berada di atas ilmu tatkala menyapa itu hidayah sangat berharga sekali. Bersyukurlah tatkala tadinya beragama Nasrani kemudian mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Jadi segala dosa-dosa yang dilakukan semasa beragama Nasrani dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keislamannya.
Wallahu taala a'lam bissawab. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Mungkin satu lagi aja pertanyaan. Pertanyaan dari saya untuk ibu-ibu ya. Setelah ini ditutup ya. Tadi dijelaskan bahwasanya maksiat itu akan mengakibatkan kehampaan. Pertanyaannya, cara apakah yang menyebabkan kehampaan hati itu menjadi hilang? Dari kegersangan hati itu menjadi hilang, rasa takut itu menjadi aman. Apa yang obatnya, apa yang mesti kita lakukan tatkala ada rasa takut di hati kita, ada rasa kekhawatiran dalam hati kita? Apa yang mesti kita lakukan berdasarkan apa yang didengar dalam ceramah tadi? Ibu-ibu ya. Nggak ada. Hah? Gak ada yang bisa jawab? Gak ada yang bisa jawab. Gak apa-apa dari antum semuanya di sini. Dari sebelah kiri dulu. Jadi tadi dikatakan khawatir, hampa, gitu kan, rasa takut, itu kan, gitu ya, yang menimpa hati kita. Nah, itu kan disebabkan dengan dosa. Sekarang apa obatnya? Apa agar kita menjadi tidak takut, agar tidak hampa, agar kita menjadi aman? Itu pertanyaannya. Jadi orang yang berbuat maksiat, lawan kata dari maksiat apa? Apa? Tadi apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sama, tapi yang diinginkan adalah ini. Barang siapa yang taat masuk ke dalam benteng Allah yang besar, itu taat masuk ke dalam keamanan. Jadi taat, insya Allah menjadi orang taat insya Allah ya. Ya. Ini mau apa nih? Ini ya, terapi hawa nafsu, masya Allah ini. Ummu Ihsan dan Abu Ihsan ya, silakan. Barakallahu fiik ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada sore ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan di sore ini bermanfaat ya bagi saya sendiri yang menyampaikan dan juga ikhwah dan akhwat di Kota Medan ini, di Masjid Dakwah Universitas Sumatera Utara ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita, mudah-mudahan Allah bisa memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan dengan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.